Kembali lagi di channel Om Viral Official. Channelnya Berita Viral, kali ini kita akan menyoroti kasus viral terbaru, namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat info viral terbaru. Papua memanas, Mahfud MD tegaskan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB bukan rekayasa politik. Dilansir dari situs suara.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut penetapan tersangka Gubernur Papua, Lukas NMB atas kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan rekayasa politik. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum, kata Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Hal itu disampaikannya menyusul kondisi di Papua yang memanas akibat ditetapkannya Lukas NMB sebagai tersangka. Pada Selasa, 20/9, besok dikabarkan masyarakat Papua akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, pada tanggal 20 September tahun 2022, ujarnya. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur, sambungnya. Dia menjelaskan, penetapan tersangka terhadap orang nomor 1 di Papua itu bukan hanya karena temuan suap senilai 1 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah membekukan rekening Lukas NMB di 11 penyedia jasa keuangan senilai 71 rupiah miliar. Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan dana pengelolaan PON Pekan Olahraga Nasional. Kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB, ungkap Mahfud. Mahfud meminta kepada Lukas NMB untuk kooperatif ke KPK agar kasus ini semakin terang benderang. Jika tidak ditemukan bukti, kasus yang menjerat Lukas NMB akan dihentikan. Tetapi, kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab. Karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari pembangunan NKRI, ujarnya. Sementara itu, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan dari pemantauan yang dilakukan lembaganya ditemukan transaksi perjudian yang dilakukan Gubernur Papua, Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah ke kasino di dua negara berbeda. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, kata Ivan saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Dirinci dalam periode singkat, PPATK juga menemukan aliran dana senilai 5 juta dolar Singapura atau dalam mata uang Indonesia sekitar 53,132 miliar rupiah. Diungkapkan, PPATK memantau transaksi keuangan Lukas NMB sejak 2017. Sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK, variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya pihak-pihak lain angkanya dari 1 miliar rupiah sampai ratusan miliar, beber Ivan. Kemudian ditemukan juga transaksi pembelian perhiasan mewah, salah satunya jam tangan senilai 550 juta rupiah. Pembelian jam tangan ya, sebesar 55.000 dolar itu, atau 550 juta rupiah, jelas Ivan. Oleh sebabnya, PPATK membekukan rekening Lukas NMB di 11 penyedia jasa keuangan yang nilai mencapai 71 miliar rupiah. Dan ada juga transaksi di 71 miliar rupiah tadi itu mayoritas dilakukan di anak yang bersangkutan, Lukas NMB, di putra dari yang bersangkutan, kata Ivan.